Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana, kembali lagi di podcast Senarai, episode 3 yaitu Semangat Bersama Inspirasi Nagari. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik nih, dan pembahasan topiknya juga menarik banget, yaitu mengenai Yayasan Senarai sebagai NGO dalam pembangunan yang ada di Sumatera Barat. Sebelum kita membahas pembahasan lebih dalam dan lebih lanjut lagi, kita kena perkenalan terlebih dahulu yuk sama narasumbernya, yaitu Ibu Sosmiarti. Kepada Ibu Sosmiarti dipersilahkan. Halo Ibu. Halo Ananda. Oke, mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu, Bu. Iya, baik. Ananda dan semua yang hadir ya sebagai pengamat Senarai. Saya adalah Sosmiarti yang sering disebut dengan Ibu Sos, yang sering dipanggil dengan Ibu Sos. Saya dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kalau untuk prodi, saya di Ilmu Ekonomi. Oke, Ya. jadi selain menjabat sebagai dosen, Ibu juga termasuk dari tim Senarai ya, Bu? Ya, alhamdulillah saya sejak Senarai berdiri sudah bergabung dengan tim Senarai di bagian perlengkapan. Nah, Oh, untuk tempat tinggal Ibu sendiri, apakah Ibu asli dari Sumatera Barat, Bu? ya, saya berasal dari Kota Pariaman. Oh, Ya, iya, Pariaman. dekat. Nah, oke, karena kita udah perkenalan secara singkat dengan Ibu Sos, mungkin Tia bisa manggil Ibu dan Ibu Sos ya, Bu? Boleh silakan. Ya, Oke, Bu, karena hari ini kita bakal ngebahas tentang Yayasan Senarai sebagai NGO dalam pembangunan yang ada di Sumatera Barat, Bu. Mungkin Tia bisa nanya, Bu, satu hal sama Ibu. Gimana pandangan Ibu terlebih dahulu dengan pembangunan yang ada di Sumatera Barat ini, Bu? Entah itu pembangunan yang udah berjalan ataupun yang udah belum. Karena kalau kita lihat kan di Sumatera Barat ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut pandangan Ibu, dari pembangunan-pembangunan yang ada itu gimana sih, Bu, impactnya yang didapat atau hasil yang didapatnya, Bu? ini bagi Sumatera Barat atau Senarai? Bagi Sumatera Barat dulu, Bu. Ya, baik. Jadi Sumatera Barat itu nggak pernah berhenti berbenah. Jadi dalam berbagai sisi, baik itu di dalam memfasilitasi infrastruktur, biar memudahkan semua urusan ya. Kemudian bagaimana juga dalam peningkatan SDM dan juga bagaimana bisa menggali potensi sumber daya alam supaya bisa dimanfaatkan lebih baik. Saya rasa Sumatera Barat dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan itu tidak tertinggal dari provinsi lain, Ananda ya. Jadi tetap berbenah, tetap melakukan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat ikut merasakan manfaat dan merasa juga terlibat di dalam proses pembangunan tersebut. Iya, Nah, Bu. ya, Karena kalau yang kita tahu kan di setiap daerah tuh pasti bakal ada pembangunan-pembangunan ya, Bu ya, ya. ya. Apalagi di Sumatera Barat itu banyak banget kabupaten dan Hmm, kotanya gitu. hmm, Di sini, Bu, Tia mau nanya, Yayasan Senara itu kan merupakan suatu organisasi non profit ya, Bu, ya, yang aktif dalam berbagai sisi di Sumatera Barat. Salah satunya tadi di pembangunan yang ada di Sumatera Barat, hmm. Bu. Nah, apakah Yayasan Senara ini ikut terlibat dalam pembangunan yang ada di Sumatera Barat, Bu? Oh ya, Tia, itu sudah pasti ya. Masalahnya Senarai itu adalah pengamat termasuk juga mencarikan solusi terhadap persoalan pembangunan yang ada. Jadi kalau kita lihat dalam sisi apa namanya Senarainya anggotanya ya, itu tim Senarai itu dari akademisi, dari praktisi, dari berbagai bidang kemampuannya tentu sudah tidak diragukan lagi ya. Apalagi sejak Senarai berdiri dengan komitmen bahwa akan membantu ya masyarakat Sumatera Barat untuk memperluas pengetahuan, memperluas informasi mereka. Senarai membatasi tidak semua juga aspek yang bisa dibantu ya. Itu adalah terkait dengan aspek kesehatan, aspek sosial, kemudian juga aspek ekonomi ya. Bagaimana masyarakat itu ditingkatkan pemahamannya tentang tiga aspek itu. Jadi melalui berbagai cara ya Senarai berperan berkontribusi di sana bersama-sama. Nah, dengan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat, bahkan juga dari tokoh-tokoh yang ada di luar Sumatera Barat dirangkul untuk berkontribusi di Senarai ini. Nah, itu luar biasanya Senarai.
Oke. Oke, jadi dari banyaknya pembangunan salah satunya di bidang sosial, Ya, ekonomi yang serta kesehatan yang Ibu sebutin tadi, berarti Yayasan Senarai itu sangat-sangat besar gitu Bu ya pengaruhnya di pembangunan ada ya. Sumatera Barat. Dan Tia mau nanya Bu, serta Dun Sanak yang nonton juga mau bertanya mungkin kan bertanya-tanya. Di sini Yayasan Senarai itu sebagai apa sih Bu? Kemitraan antara pembangunan yang ada di Sumatera Barat, entah dia sebagai kemitraan atau sebagai apa gitu Bu? Ya, jadi Senara itu menempatkan dirinya itu sebagai mitra untuk berkolaborasi ya dengan pihak-pihak instansi, dengan pihak-pihak yang mengatur tentang apa namanya kebijakan-kebijakan pembangunan di Sumatera Barat. Nah, dia memfasilitasi itu gitu. Jadi memang sifatnya lebih kepada memfasilitasi, berkolaborasi dan beraksi ya untuk kegiatan pembangunan itu. Jadi tidak hanya membangun, tetapi juga apa yang terjadi terkait dengan bencana alam misalnya ya. Itu Pasaman Barat kemarin, itu Senarai baru saja bencana alam terjadi sudah langsung terjun tim Senarai ya untuk membantu korban-korban akibat tanah longsor dan gempa waktu itu. Jadi Senarai ini gercep lah ya soal apa yang harus dilakukan kalau terjadi permasalahan di Sumatera Barat begitu. Oke Bu, kan di sini kita ngebahas tentang Yayasan Senara itu sebagai NGO Bu. Nah, ya. Nah, yang dimaksud sama NGO itu apa ya Bu? Jadi NGO itu sebetulnya semacam organisasi nirlaba. Dia bisa didirikan oleh seorang secara pribadi ya gitu, atau bisa kelompok orang. Tetapi bagaimana kegiatannya adalah kegiatan kemanusiaan lebih banyak begitu, memfasilitasi dan kita bisa melihat dari empat sisi sebenarnya. Bisa dia melakukan apa namanya itu aksi itu untuk membantu masyarakat miskin yang ada di kota atau untuk membantu masyarakat secara umum ya terhadap suatu persoalan yang dihadapi atau di bidang servis, bidang memfasilitasi layanan jasa misalnya gitu, memfasilitasi pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang apa namanya persoalan-persoalan sosial yang saat ini sedang terjadi ya. Nah, jadi sebagai informasi gitu ya. Atau Senara itu justru atau NGO itu juga bisa tampil sebagai penguat empowerment, jadi penguat potensi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat miskin itu bisa menumbuh kembangkan dirinya untuk bisa mandiri dengan cara-cara yang benar. Jadi untuk Senarai dikaitkan dengan NGO, Senarai itu bisa masuk ke dalam empat itu fungsi tadi. Nah, itu luar biasanya, tidak membatasi. Oke. Oke, berarti nggak hanya membatasi pada satu bidang aja ya Bu. Tidak, Dan ya, dari penjelasan yang Ibu jelasin yang Tia ya. tangkap, berarti di sini Yayasan Senara itu dia memberikan solusi, terus ikut berkontribusi dan turun lapangan langsung gitu berarti kan Bu, tidak Iya. hanya sekadar ikut dalam memberikan solusi saja berarti kan Bu. Oh, oh tidak. Jadi di dalam persoalan yang terjadi di Sumatera Barat ini, Senare itu membuka ruang untuk berdiskusi ya, berdiskusi tentang isu-isu strategis yang terjadi tentang persoalan yang ada di Sumatera Barat. Dari berbagai elemen diikut sertakan dan dicarikan solusi dan diambil masukan apa yang kira-kira yang bisa membantu persoalan yang terjadi saat itu gitu. Jadi bisa juga melakukan dalam bentuk seminar-seminar atau lokakarya. Nah, itu sebetulnya untuk memperkuat lahirnya kebijakan-kebijakan terhadap permasalahan yang memang saat dibutuhkan saat itu gitu. Bisa juga dalam bentuk memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi banyak sekali sebetulnya, termasuk dengan channel TV Senara ya yang selalu memberikan informasi-informasi berharga bagi masyarakat Sumatera Barat. Jadi akan rugi kalau nggak mengikuti bagaimana perjalanan Senarai. Oke. Iya. Dari yang kayak seminar dan pelatihan itu Bu, apa ada Bu salah satu pelatihan yang melibatkan anak muda dalam proses pembangunan yang ada di Sumbar yang dibuat sama Yayasan Senarai Bu? Iya ada, itu lebih kepada meningkatkan kreativitas. Jadi bagaimana pemuda-pemuda yang ada itu ya, itu baik juga skopnya Nagari ya, ataupun skopnya lebih luas lagi di kabupaten, itu Senarai ada. Meskipun mungkin tidak melulu ya ke pemuda arahannya, tetapi Senarai juga memperhatikan bagaimana pemuda berkontribusi yang cukup ya untuk pembangunan di Sumatera Barat. Ada pelatihan-pelatihan dilakukan. Ya. Oke Bu. Kalau melihat di zaman sekarang ya Bu, apa
berkaitan gitu kan. Generasi muda tuh sangat dibutuhkan dalam pembangunan gitu kan Bu kan. Apalagi di Sumatera Barat ini banyak banget pembangunannya. Hmm. Menurut pendapat Ibu gimana Bu caranya supaya kita bisa menyadarkan para generasi muda atau merangkul generasi muda untuk ikut berpartisipasi dan terjun atau turun langsung ke lapangan, bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Sumatera Barat Bu? Iya, sebenarnya kita menghimbau ya. Baik itu kalau pemuda kita sebetulnya agak gampang masuk itu melalui mahasiswa. Iya benar Bu. Kebetulan kita di perguruan tinggi, kalau Senarai itu sudah merangkul semua perguruan tinggi yang ada Sumatera Barat, 17 perguruan tinggi. Dan saya sendiri itu juga ikut juga terlibat di dalam kegiatan KKN terpadu ya. Itu Sumatera Barat ada 17 perguruan tinggi yang bergabung di sana. Jadi Senarai itu pernah loh mengundang mahasiswa KKN, mengundang dosen-dosen dari perguruan tinggi untuk membahas persoalan terkini yang terjadi di Sumatera Barat. Jadi melalui mahasiswa tadi itu diajak, ini loh persoalan yang terjadi di Sumatera Barat, ayo pemuda berkiprahnya di bidang apa? Ah, ada juga ya, misalkan bagaimana pemuda itu mampu menuliskan ya, literasi, mampu menuliskan kondisi yang terjadi, yang nyata terjadi di Sumatera Barat. Nah, silahkan nanti akan dicarikan solusinya yang sesuai ya oleh pengambil kebijakan. Jadi pemuda akan coba dilibatkan di sini. Jadi mengajak pemuda itu memang tidak mudah, tetapi arahannya adalah melalui seminar-seminar, melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya akademis secara online. Senarai ikut di situ ya, mencoba untuk menguatkan bahwa pemuda perlu partisipasinya. Jadi begitu. Oke Bu, tadi Ibu ada sedikit menyinggung tentang KKN terpadu. Nah, Ya, berhubung sekarang di Universitas Andalas kan sebentar lagi di bulan nah, Juli rencananya akan ada KKN nih Bu. ya, Dan saat ini mahasiswa tuh pada turun ke lapangan, survei ke ya, lapangan ya, untuk mengetahui apa permasalahan dari nagari tersebut Bu. betul. Nah, jikalau ada nih Bu, mahasiswa kelompok KKN yang menemukan satu masalah, misalnya masalah kalau di Pasaman Barat kan tentang stunting gitu kan Mm, Bu. Mereka menemukan satu masalah dan mereka mau mengajukan kerjasama atau apa gitu dengan Senarai untuk menyelesaikan persoalan stunting tersebut yang ada di Sumatera Barat Bu. Apakah ada langkah atau cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tersebut Bu? Dan apakah bisa untuk berkolaborasi dengan program-program yang ada di Yayasan Senarai Bu? sangat bisa saya rasa. Karena Senarai itu membuka ruang kepada siapa saja yang mau berkolaborasi, berkoordinasi ya. Karena sifatnya Senarai kan memfasilitasi. Lagian di Senarai itu tim pakar itu berbagai keilmuan. Jadi kalau soal stunting, itu sudah banyak ahlinya. Dokter Andani sendiri, itu Ibu Asrawati ya, itu terkait dengan tumbuh kembang anak itu siap membantu. Kita sebetulnya sudah melakukan ini ya, survei awal untuk Pasaman Barat tentang stunting. Hanya saja kendalanya waktu itu ada COVID-19 sehingga nggak bisa bertindak langsung setelah tahu permasalahan yang terjadi. Jadi kalau ada mahasiswa menemukan mempunyai ide-ide yang berkolaborasi, ingin berkolaborasi dengan Senarai, barangkali bisa menghubungi ya tim yang ada di Senarai untuk bisa dieksekusi. Apalagi kalau itu menjadi persoalan penting. Nah, jadi kalau untuk Senarai, kalau memang sudah merangkul perguruan tinggi, saya rasa bukan hal yang sulit lagi ya untuk menjumpai Senarai, menyampaikan keinginan berkoordinasi. Kalau stunting, Senarai juga sudah menggandeng BKKBN. Itu mereka sudah dengan program pengentasan stunting yang sudah disiapkan dan dengan matang. Itu siap membantu masyarakat sebenarnya. Jadi asalkan diinformasikan, saya rasa Senarai akan membantu, begitu. Oke Bu, berarti bisa nih teman-teman atau dunsanak sekalian yang bentar lagi akan KKN mungkin bisa mencari permasalahan-permasalahan di suatu nagari dan kalau permasalahan tersebut berkaitan dan cocok untuk diajak berkolaborasi dan Yayasan Senarai, Hmm. bisa langsung datang ke Instagram ataupun langsung datang ke Yayasan Senarai aja. Nah Bu, Tia juga mau nanya Bu, kadang Ya, kan Tia juga belajar di jurusan Tia kan Bu, administrasi publik. Kalau pembangunan itu kan ada pembangunan fisik dan non fisik. Kalau hmm, tadi kita terlalu banyak berbicara tentang pembangunan fisik kan Bu, hmm, kayak pembangunan-pembangunan yang memang membawa masyarakat menuju ke yang lebih kehidupan atau daerah yang lebih harmonis lagi Bu. Tia mau nanya Bu tentang pembangunan-pembangunan non fisik yang biasanya dilakukan oleh Yayasan Senarai bersama dengan apa
pemerintah Sumatera Barat itu seperti apa aja ya, Bu? Ya, biasanya itu terkait dengan penguatan SDM ya, sumber daya manusia. Itu bisa yang Ibu sampaikan juga sebagian tadi sudah disampaikan. Itu melalui lokakarya pendalaman pengetahuan. Jadi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan harus tahu itu masalah kesehatan saat ini yang berlaku apa, yang terjadi apa gitu. Jadi diinformasikan, kemudian dilakukan pembekalan-pembekalan terkait dengan permasalahan kesehatan misalnya. Pendidikan juga gitu. Apa yang menjadi permasalahan? Kemarin itu juga pernah Senarai angkat persoalan pendidikan yang belajar di rumah ya kan? Iya, Bu, Secara online daring. itu daring itu kan banyak plus minusnya, kondisi keterbatasan dan sebagainya. Itu sebenarnya juga sudah pernah kupas. Jadi Ibu rasa kalau misalkan soal apa lebih banyak sebetulnya atau 50-50 ya yang sudah dilakukan antara pembangunan fisik dengan non fisik gitu. Kalau fisik itu sebenarnya lebih banyak mungkin ketika ada bencana kemudian masyarakat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan, dicarikan solusinya dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan lembaga mana yang tepat. Nah, tetapi untuk yang sifatnya apa namanya bimbingan-bimbingan itu kan sebenarnya sudah punya juga kerjasama dengan NGO yang dari Jerman ya, Oh, GIZ ya. Nah, itu sebetulnya lebih kepada sifatnya non fisik, hmm. pembekalan-pembekalan kepada para pemuda begitu. Nah, jadi berimbang lah ya antara fisik dan non Iya fisik. benar, Bu. Nah, begitu. Oke, berarti keren banget ya, Bu, bisa bekerja sama dengan NGO yang dari Jerman gitu, Ya, bukan berada yang di dalam daerah dan dalam negeri aja gitu ya kan, Bu. betul. Oh ya, Bu, Tia mau nanya sedikit, Bu. Kan setiap pembangunan yang ada di suatu daerah tuh kan pasti bakal berkaitan dengan sistem perekonomian daerah tersebut, Bu. Hmm. Nah, berhubung Ibu juga dosen dari Fakultas Ekonomi, Bu. Ya. Tia mau tanya, Bu, keterkaitan antara pembangunan yang ada di suatu daerah dengan perekonomian masyarakat setempat itu bagaimana ya, Bu, menurut pandangan Ibu? Tentu sangat berkaitan. Makanya sekarang kalau perencanaan pembangunan itu tidak bisa lagi top down, dia harus bottom up. Jadi secara ini perencanaan itu dimulai dari bawah, Bawah ke di atas. mana masyarakat itu dilibatkan dalam menyusun apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi potensi mereka, sehingga pembiayaan untuk perencanaan itu betul-betul mengarah kepada masalah yang sedang dihadapi. Jadi artinya sangat dekat sekali kaitannya. Jadi ketika masyarakat merasa ini masalahnya, dibikin susun di rancangan masuk di dalam musrenbang, diusulkan terus sampai tingkat provinsi akan menjadi kebijakan. Nah, kebijakan itu tentu kalau dilaksanakan akan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalau masyarakat permasalahan yang terjadi baik itu infrastruktur ya maupun kemampuan dan kemandirian ekonomi terbantu, dengan sendirinya masyarakat akan sejahtera. Begitu. Oke, Ya. jadi dari penjelasan Ibu tadi memang saat ini tuh kita membutuhkan suatu pembangunan yang memang dari bottom up, dari bawah ke atas kan, Bu. Ah, Memang ya. benar-benar harus dari realita atau keadaan masyarakat setempat terlebih dahulu Ya. gitu loh. Kebanyakan kalau di Sumbar ini pembangunannya tuh seperti pembangunan apa, Bu? Apakah infrastruktur atau pembangunan apa yang lebih besar dilakukan di Sumatera Barat nih, Bu? Nah, sebenarnya itu sudah ada ruangnya ya. Di awal-awal pemerintah daerah Pak Jokowi ya memberikan bantuan dana desa itu di awal itu lebih persennya yang terbesar di awal itu lebih pembenahan infrastruktur. Bagaimana jalan, jembatan, irigasi, pasar dan semua dibenahi. Nah, ketika itu sudah dilakukan, sudah bagus ya. Maka saat ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sudah mulai bergerak, masyarakat sudah mulai ada dikuatkan ya kemandiriannya, ketahanan pangan dan sebagainya, kemandirian ekonomi dan kemampuan dia untuk tetap sehat gitu ya dengan berbagai macam kebijakan kartu sehat dan sebagainya. Itu sudah mendukung sebenarnya. Jadi memang apa namanya Ibu rasa uh, apa namanya sudah sangat ini ya, sudah sangat komplit. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Nah, tapi kalau hanya pemerintah saja tidak cukup Ananda ya. Masyarakat secara luas juga harus ikut membantu. Perguruan tinggi harus turun ya. Mahasiswa jangan hanya menara gading aja ilmunya di sana. Ayo melalui KKN, ayo melalui MBKM. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Nah,
Karena apa? Karena kebersamaan itu akan menemukan titik-titik lemah, tetapi juga sekaligus mendapatkan kekuatan. Begitu Ananda. Oke, Ya. kayaknya kalau dilihat-lihat dari program KKN yang diadakan dari kampus tuh merupakan salah satu bentuk ajakan dari suatu institusi untuk untuk mahasiswa bisa melakukan pengabdian atau pembangunan bersama dan masyarakat gitu ya Bu, Betul, berarti ya? pemberdayaan Iya, masyarakat. pemberdayaan masyarakat Bu. Ya. Nah, Tia juga mau nanya Bu, kalau misalnya kita ngajukan nih ke Senarai, misalnya kita mau turun ke suatu nagari atau desa, nah tapi di nagari atau desa tersebut tuh Bu, kita menemukan satu permasalahan kayak di bidang selain sosial, ekonomi, sama kesehatan Bu. Apakah masih bisa juga Bu untuk berkolaborasi dengan Yayasan Senarai Bu? Nah, sebenarnya kita melihat urgensi permasalahannya. Kalau masalah itu sangat urgen, itu bisa kita kondisikan. Jadi tiangnya urgensi, karena Senarai ingin membantu problematika apa yang dihadapi akan mencarikan solusinya. Ibu rasa itu ya? Nah, oke. Oke. Nah, untuk sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita terkait dengan pembangunan yang ada di Sumatera Barat Bu, Tia mau nanya sedikit Bu, apa impact atau misalnya keuntungan yang didapat Yayasan Senarai sebagai NGO dalam pembangunan yang ada di Sumatera Barat Bu? Sebetulnya manfaatnya sebetulnya hanya terkait dengan Senarai bisa berkontribusi, bisa berbagi, amal jariah bagi yang melakukannya, sebenarnya begitu. Iya benar Bu. Kita tidak ada memperhitungkan berapa keuntungan, apa yang akan kita dapatkan, tidak ada. Jadi semua tim Senarai itu merupakan pengabdi ya, pengabdi kepada masyarakat. Jadi dengan mengoptimalkan kegiatan Senarai berarti mengoptimalkan kontribusinya bagi masyarakat Sumatera Barat. Iya. Oke. Nah Bu, kira-kira Ibu ada nggak pesan untuk kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat untuk berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Apakah Ibu ada pesan dan pesan untuk para Dunsana, Bu? Silahkan. Iya, baik. Saya untuk Dunsana kita semua yang ada di Sumatera Barat, pertama ya, kita harus bisa menjaga lingkungan kita sendiri dulu. Ya, semua persoalan itu dimulai dari lingkungan yang kecil, itu rumah tangga. Jadi itu supaya tidak melebar kemana-mana permasalahan terjadi, baik itu tentang kemiskinan dan sebagainya, itu bisa diselesaikan secara adat lah oleh keluarga ya. Kalau ada keluarga kita yang misalnya kurang mampu, jangan biarkan ketidakmampuan itu berlarut-larut. Kita sebagai keluarga harus ikut serta. Bagaimana ketidakmampuannya itu tadi dibantu supaya dia bisa mandiri. Jadi memang mulailah dari keluarga sendiri. Ya, begitu. Dimulai dari bawah Dimulai ya Bu dari ya. bawah. Serta dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kan kita butuh nih suatu perubahan yang ada di suatu daerah kita ya Bu. Maka kalau kita butuh perubahan pasti bakal ada pembangunan ya Bu kan. Kalau dari hati kita dan udah ada niat untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan tersebut, maka secara nggak langsung kita udah turun langsung ke lapangan ya Bu ya. Betul. Nah, apalagi untuk teman-teman atau Dunsanak yang saat ini sebentar lagi akan KKN gitu kan. Mungkin peran dari Dunsanak sekalian itu sangat dibutuhkan sekali gitu kan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di desa ataupun nagari ya Bu, terutama dalam hal pembangunan. Nah, semoga setelah menonton podcast pada episode kali ini, seluruh Dunsanak yang ada itu bisa terinspirasi untuk entah itu mau berkolaborasi dengan Yayasan Senarai atau memberikan solusi maupun masukan kepada Yayasan Senarai untuk bisa turun langsung gitu kan Bu dalam pembangunan-pembangunan yang ada di Sumba, dan mana tahu pembangunan-pembangunan tersebut itu belum terjelajah oleh Yayasan Senarai. Nah, caranya itu teman-teman bisa langsung menghubungi Instagram Yayasan Senarai yaitu @yayasan.senarai, atau bisa langsung datang ke Yayasan Senarai yang keberadaannya itu nggak jauh dari Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama nggak tahu, mungkin Dunsanak bisa share di Google Maps kali ya. Nah, udah cukup panjang nih Bu pembicaraan kita kali ini, dan terima kasih Tia ucapin selaku perwakilan dari tim Yayasan Senarai karena Ibu udah meluangkan waktu Ibu untuk berbagi ilmu seputar pembangunan yang ada di Sumatera Barat serta peran Yayasan Senarai sebagai NGO. Sebelum kita tutup Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu? Saya rasa Senarai harus tetap ada ketika masyarakat Sumatera Barat membutuhkannya. Oke.
Oke, terima kasih Bu atas keluangan waktunya. Halo Dunsanak semuanya, saya Tia Natasha selaku podcaster pada episode 3 kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.